Yo, welcome back, kembali lagi di channel Ato Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Chapter 1061 ini dibuka dengan penyelamatan heroik yang dilakukan oleh Luffy. Dia memanjangkan tangannya untuk menangkap Chopper yang tertiup angin dan juga sosok anak kecil yang dia lihat. Luffy bertanya siapa dia dan Chopper menjawab dia keluar dari dasar lautan. Nah, setelah menangkap Chopper dan Bonnie kecil, Bonnie mencari tahu keberadaan monster yang mengejarnya. Bonnie berkata, "Di mana monster itu?" "Ah, dia ada di bawah laut, lihat itu." Bonnie kecil menunjukkan ekspresi ketakutan. Sementara itu mereka bertiga masih berada di ketinggian. Nah, dari panel awal ini kita tahu bahwa Bonnie memang sudah diincar oleh suatu monster di lautan dan dia sedang berusaha melarikan diri. Kemudian para kru yang lain bersyukur Luffy bisa menangkap Chopper dan Bonnie, tapi mereka mendengar peringatan Bonnie untuk melihat ke bawah. Dan ternyata memang benar, di bawah laut ada sosok hiu yang sangat besar yang sudah siap untuk membuka mulutnya. Beruntung Sanigo bisa menghindari serangan hiu itu. Zoro cukup terkejut dengan kemunculan si hiu. Dia berkata, "Itu hiu, tapi ukurannya terlalu besar dan badannya juga terbuat dari besi." Nah, setelah melompat untuk menghindari hiu itu, Sanigo kembali mendarat di lautan. Lalu Jinbe melihat Luffy, Bonnie dan Chopper jatuh ke dalam laut. Jinbe berkata, "Gawat, Luffy dan yang lainnya jatuh ke laut. Franky, ambil kemudi dan arahkan kapal ke lokasi mereka jatuh." Setelah itu Jinbe terjun ke laut dan langsung berenang ke lokasi jatuhnya Luffy. Kapal Sanigo yang dikemudikan Franky menyusul dari belakang. Namun si hiu itu ternyata tidak membiarkan kapal Sanigo pergi. Dia membidik Sanigo dengan 2 peluru kendali. Dan karena itu adalah peluru kendali, maka bisa mengejar kemanapun kapal Sani pergi. Sanigo pun terkena hantaman keras dari kedua peluru kendali itu. Semua kru topi jerami jatuh ke lautan dan kapal Sanigo terbalik. Franky berkata, "Ah, sial, kita semua akan jatuh." Lalu Sanji berkata, "Nami Swan, Robin Chuan." Ya, selanjutnya kita berpindah ke lokasi Jinbe yang sedang menyelamatkan Luffy, Chopper, dan Bonnie. Jinbe berkata, "Luffy, Chopper, tenanglah, aku akan menolong kalian." Tapi suara ledakan apa itu tadi? Ya, ketika berada di laut, Jinbe tidak tahu jika Sunny sudah diserang. Nah, setelah menangkap Luffy, Chopper, dan Bonnie, Jinbe kembali naik ke permukaan. Dia pun cukup terkejut dengan ombak lautan yang berubah menjadi ganas. Jinbe berkata, ombaknya sangat kuat dan sulit mengendalikan kapal pada situasi seperti ini. Lalu secara tidak terduga, robot hiu itu ternyata masih mau menyerang dan dia menyerang Jinbe. Manusia ikan senior itu pun bersiap untuk menyelam ke dalam lautan. Dia berkata, "Apa, meriam? Kita akan menyelam ke laut. Kalian bersiaplah menarik nafas." Luffy, Chopper, dan Bonnie yang masih setengah sadar berusaha mengambil nafas sebanyak-banyaknya sebelum menyelam. Lalu Jinbe pun menyelam ke lautan. Beruntung meriam yang ditembakkan hiu itu bukanlah peluru kendali, sehingga langsung meledak di permukaan, tidak mengejar Jinbe ke dalam laut. Nah, setelah menyerang Jinbe, si hiu mengalihkan perhatiannya kepada kapal Sanigo yang sedang tenggelam dalam posisi terbalik. Di sini kita bisa melihat pada badan hiu itu tertulis sebuah kode, yaitu Pang 03. Lalu si hiu pun bersiap untuk melakukan serangan. Tapi sebelum bisa menyerang lagi, muncul sebuah robot raksasa dari belakang hiu. Dan robot itu pun langsung memberikan pukulan dahsyat yang membuat hiu itu langsung hancur berantakan. Nah, robot yang menyerang itu juga punya semacam kode di tubuhnya, yaitu Vega Robot 12. Sementara itu para kru topi jerami masih jatuh ke lautan. Ya, sampai di sini Mimin akui ada yang aneh, dan ada juga nakama yang berkomentar pada video Mimin yang lalu bahwa armada Yonko dijatuhkan oleh hiu robot. Lalu menurut Mimin, keanehan itu adalah beberapa kru yang harusnya bisa berenang dan punya kemampuan berenang hebat malah ikutan tenggelam. Ya, misalnya seperti Sanji dan Zoro yang terbukti punya kemampuan berenang cukup hebat. Ya, kembali ke cerita, kita masuk pada scene yang menunjukkan lokasi markas angkatan laut di dekat Pulau Egghead. Di sini pulaunya cerah dan tidak bersalju. Orang-orang yang berada di sana pun tidak menggunakan pakaian tebal.
Nah, hal itu membuat Mimin berpikir jika iklim salju yang muncul di dekat pulau adalah semacam sistem pertahanan buatan. Dan tampaknya masuk akal jika Vegapunk bisa membuat sistem pertahanan alami seperti itu untuk melindungi pulau masa depan Egghead. Iya, markas angkatan laut yang berada di dekat pulau Egghead itu adalah markas G14. Nah, di sini kita bisa melihat sosok Tashigi sedang bersama anak-anak raksasa dari Pang Hazard. Dan ini adalah waktunya minum teh. Anak-anak itu terlihat bosan karena mereka hanya boleh minum teh saja. Tapi berkat perawatan itu mereka mengaku ukuran tubuhnya sudah mulai mengecil. Ya, selanjutnya muncul sosok Vice Admiral di pangkalan G14 ini. Ya, sosoknya terlihat beda dengan Vice Admiral yang lain karena dia terlihat seperti seorang wanita yang bergaya punk. Di sini dia berbicara dengan Tashigi. Tunggu sebentar Tashigi, bisakah kau mengurus si anak nakal Helmeppo itu yang menangis dari tadi? Tashigi menjawab, entahlah, aku tak tahu apa yang bisa kulakukan. Baginya Koby adalah sosok sahabat, dan bagiku Koby adalah seorang junior. Ya, selanjutnya kita diperlihatkan keadaan Helmeppo. Dia sedang menangis di hadapan anggota SWORD yang lain. Lalu di samping Helmeppo juga ada anggota SWORD wanita yang bernama Hibari. Dia juga meminta agar Koby diselamatkan. Hibari berkata, aku juga mohon padamu, Koby sudah sangat banyak membantu. Nah, akhirnya kita diperlihatkan beberapa anggota SWORD yang lain. Yang menonjol di sini adalah sosok Prince yang menjawab permintaan dari Helmeppo. Jabatan Prince ini adalah satu tingkat di bawah Vice Admiral. Prince berkata, yang kita bicarakan ini adalah Pulau Bajak Laut, markasnya Yonko Kurohige. Jika kita mengganggu mereka, maka akan banyak bajak laut yang bermunculan. Lalu Helmeppo memberikan saran, kita sudah dekat dengan Pulau Egghead, bagaimana kalau kita pinjam Serapin saja? Mendengar saran dari Helmeppo itu, Prince tidak begitu suka, karena resikonya memang terlalu berbahaya. Prince menjawab, kalian tenanglah, kita bahkan belum tahu kabar dari The Asterix. Jadi tolong mengertilah, sekarang kita tidak bisa melakukan apapun. Nah, jika dicermati, sosok anggota SWORD ini pernah muncul di cover story yang menceritakan tentang BJ di Dressrosa. Saat itu mereka memang sedang memburu BJ. Iya, kembali ke cerita dan kita sampai pada scene yang menceritakan tentang nasib Jinbe, Luffy, dan Chopper beserta Bonnie. Di sini mereka semua selamat dan mereka berada di suatu pulau yang cerah. Mereka pun melepaskan pakaiannya agar cepat kering. Nah, lagi-lagi di sini kita tidak melihat adanya salju. Hal itu membuat Mimin tambah yakin jika salju itu adalah iklim pertahanan yang dibuat oleh Vegapunk. Selanjutnya Bonnie memulai percakapan. Apa kalian tidak mengenalku? Aku adalah salah satu dari generasi terburuk seperti kalian. Aku juga ada pada insiden di Sabaody 2 tahun yang lalu. Luffy menjawab, jadi kau generasi terburuk juga ya? Bonnie menjawab lagi, iya, namaku Bonnie dan kita adalah musuh. Tapi terima kasih sudah menyelamatkanku. Dan Luffy kembali menjawab, tak usah dipikirkan Boge. Nah, di sini Luffy memanggil Bonnie dengan sebutan Boge. Lalu Luffy pun bermain-main dengan Chopper untuk mengeringkan bajunya. Ya, selanjutnya Bonnie menyinggung poster burunan Luffy. Dia berkata, ngomong-ngomong ada apa dengan poster burunanmu? Dan rambutnya pun terlihat jadi putih. Informasi di koran meributkan tentang dirimu. Luffy pun berpose seperti Nika yang sangat lentur. Lalu Luffy berkata, iya, begitulah penampilanku saat aku menjadi bebas. Bagus kan? Nah, Mimin jadi kepikiran nih dengan pose yang sangat lentur seperti Nika yang dilakukan Luffy di chapter ini. Dan hal itu sudah 2 kali terjadi. Pertama, ketika mata Luffy diperlihatkan keluar ketika melihat informasi dari Kid. Lalu yang kedua adalah saat ini. Hal itu mungkin membuat tubuh karet dasar Luffy menjadi lebih lentur dari sebelumnya. Ya, selanjutnya Jinbe bertanya, apa yang terjadi dengan kru dan kapalmu dan mengapa kau diincar monster itu? Bonnie menjawab, aku datang sendirian dan kapalku dimakan oleh monster besi itu. Lalu aku pun sudah mulai lapar. Nah, mendengar kata-kata lapar membuat Luffy terpancing untuk merasakan hal yang sama. Luffy berkata, iya, aku juga lapar, ayo kita cari tempat makan. Chopper menjawab, Luffy, apa kau punya uang? Bonnie terlihat kesal dengan tingkah Luffy dan Chopper. Dia berkata, dasar bodoh, di sini tidak ada restoran dan ini adalah pulau pemerintah dunia. Iya, baiklah, akan ku berikan penjelasan.
Bonnie pun memberikan penjelasan tentang pulau yang ada di hadapan mereka. Bonnie berkata, ini adalah Pulau Egghead. Orang-orang menyebutnya sebagai pulau masa depan 500 tahun mendatang. Dan ini adalah pulau laboratoriumnya Vegapunk. Mendengar nama Vegapunk, Luffy menjawab, Vegapunk? Ya, aku tahu nama itu. Bonnie berkata bahwa maksud kedatangannya ke pulau ini adalah karena dia punya suatu urusan dengan Vegapunk. Nah, di hadapan mereka terlihat sebuah pulau dengan bangunan yang mirip telur terbuka. Lalu di sekeliling pulau itu ada banyak kabut. Mungkin kabut itu juga semacam sistem pertahanan seperti iklim salju yang muncul ketika dekat dengan pulau tersebut. Lalu tentu sangat menarik nih untuk mencari tahu maksud tujuan Bonnie mencari Dr. Vegapunk. Tapi untuk pembahasan tentang hal itu mungkin akan Mimin bahas pada video selanjutnya saja. Oke, kita tinggalkan Luffy, Jinbe, Chopper, dan Bonnie lalu beralih kepada nasib kru bajak laut topi jerami. Nah, ternyata di sini kapal Saniko diangkat oleh robot raksasa yang menghajar hiu besi tadi. Dan di sini makin jelas terlihat ada tulisan Vega Robot dengan nomor 12. Mata Franky dan Usopp pun berbintang-bintang saat melihat robot raksasa itu. Mereka berkata, "Wah, robot raksasa!" Lalu Karibo juga diperlihatkan terkejut dengan robot tersebut. Sementara itu, Nami dan Robin masih terkejut melihat robot yang ada di hadapannya. Lalu Zoro tampak waspada, dia merasa belum ada di posisi yang aman. Selanjutnya, Brook menyadari akan ada sesuatu yang muncul. Sanji juga melihatnya bahwa ada seseorang yang keluar dari robot raksasa itu. Dan akhirnya muncul seorang wanita. Dia berkata, "Aduh, lagi-lagi gagal. Kenapa aku tidak bisa mengendalikan makhluk itu? Sungguh merepotkan." Franky berusaha berkomunikasi dengan sosok wanita itu. Franky berkata, "Kami tidak tahu siapa kamu, tapi terima kasih sudah menolong kami." Sosok wanita itu menjawab, "Aku menyuruh Hiu itu untuk mengawasi situasi dan melaporkan keadaannya, tapi dia malah bertingkah seperti itu. Mungkin ada yang salah dengan programnya." Nah, berdasarkan informasi dari sosok wanita itu, hiu yang muncul tadi berarti semacam alat pengawasan yang menjadi salah satu instrumen dari sistem pertahanan. Tapi karena kesalahan program, hiu itu jadi melakukan serangan. Kemudian sosok wanita itu melanjutkan perkataannya, "Siapa bilang aku menyelamatkan kalian, para bajak laut? Aku bekerja untuk pemerintah dunia. Namaku adalah Dr. Vegapunk." Iya, sosok wanita itu membuka helmnya dan terlihat sosok wanita muda yang mengaku sebagai Dr. Vegapunk. Tapi di sini dia memiliki kode seperti hiu dan robot tadi. Kodenya adalah Punk 02. Nah, hal ini membuat Mimin berpikir jika wanita itu hanyalah buatan Dr. Vegapunk yang asli dan kode Punk 02 adalah kode pembuatannya. Lebih dari itu, Mimin melihat sudah ada dua model produknya Vegapunk yang sudah muncul di chapter ini, yaitu model Punk dan model Vega. Model Punk sepertinya punya kesadaran sendiri dan punya sistem AI atau kecerdasan buatan, sehingga bisa bertindak sendiri. Contohnya seperti si wanita dan si hiu. Lalu untuk model Vega itu lebih kepada senjata, kendaraan, atau bahkan robot yang harus dikendalikan oleh seseorang. Contohnya tadi adalah Vega Robot 12. Nah, mungkin juga nanti bakal ada Vega-Vega yang lain yang menunjukkan beberapa senjata dan kendaraan yang berbeda, misalnya Vega Tank atau Vega Motor. Lalu di sini wanita itu mengatakan jika dia tidak berniat untuk menolong. Jadi apakah setelah ini kru topi jerami akan tertangkap dan ditahan di Pulau Egghead? Iya, tentu hal itu akan terlihat kocak jika armada Yonko bisa dikalahkan dan ditahan oleh para robot. Tapi melihat Katakuri dan Oven yang bisa dibuat linglung oleh gas beracunnya Caesar, membuat hal itu jadi mungkin. Nah, mungkin robot itu punya sistem pelumpuh yang bisa melumpuhkan korbannya, bisa dengan gas beracun atau mungkin senjata yang lain. Tapi untuk lebih pastinya, mari kita tunggu aja 2 minggu lagi ya, karena minggu depan saatnya untuk libur. Oke, sampai di sini aja segmen real review untuk video kali ini. Yosa, Mimin, atau Hayato, terima kasih. Ya, sampai di sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton ya. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel atau Hayato. Yo!